Oke, kita langsung aja tadi ngejabarin soal ngeri-ngeri sedap dan agak berat karena implementasi Pancasila buat kaum milenial. Aku ke Kak Ariela dulu, pertanyaannya akan sama gitu dan nanti mungkin bisa bebas aja dijawab seperti itu karena waktu kita 60 menit, mungkin nanti ada batasan-batasan waktu yang akan aku kasih ke Kakak dan Abang. Nah, kalau dari Kak Ariela sendiri nih, dari kacamata Kakak, milenial sekarang itu ngerti nggak sih sama Pancasila? Kemudian kalau ngerti, udah dijalanin belum ya Pancasilanya? Kita mulai dengan yang simpel seperti itu dulu mungkin. Kariela silakan. Kalau generasi milenial, ini saya Mbak Rahayu, ini generasi milenial, kita itu di zaman kita sekolah itu penerapan PPKN itu masih kurikulum yang dipakai saat mengamalkan butir-butir Pancasila itu. Saya nggak tahu dengan Mbak Rahayu di Jawa sistemnya kayak gimana, tapi di Papua itu saya masih disuruh hafal 36 butir Pancasila itu. Jadi dan ya sekarang saya udah lupa, tapi nilai-nilai itu masih ada sampai sekarang. Dan karena mungkin saya dibesarkan juga di Papua yang benar-benar Indonesia sekali Papua itu, jadi 36 butir Pancasila di zaman saya sekolah itu benar-benar menjadi rambu-rambu untuk bisa hidup berdampingan dengan orang lain dimanapun saya pergi, kemanapun saya pergi itu menjadi pedoman hidup banget. Nah, berbeda dengan saat ini, saya lihat, saya bikin riset lewat lewat internet, video TikTok, media sosial, itu banyak orang yang buat research itu tentang Pancasila untuk anak-anak zaman sekarang, anak-anak SD, SMP, dan SMA, dan mereka itu udah lupa Pancasila itu butir ke-3 tuh udah sampai ke-4 udah nggak tahu lagi, udah lupa seperti itu. Jadi saya mungkin era globalisasi ini yang mengikis nilai-nilai Pancasila dari anak-anak muda ini. Anak-anak muda ini lebih banyak menghabiskan waktu di sesuatu yang tidak berguna, dan sistem yang dipakai saat ini tidak bisa menanamkan nilai-nilai Pancasila itu. Sayangnya ya, itu 36 butir Pancasila udah dicabut, dan saya udah nggak ikutin lagi perkembangan pendidikan saat ini dari 9 tahun wajib belajar, 12 tahun wajib belajar itu saya udah nggak ikuti, tapi belajar dari, bahkan saya juga bikin riset pagi-pagi, saya telepon saudara-saudara saya, orang-orang randomly telepon, terus kayak bilang, itu coba sebutin dong sila kelima. Sila kelima, memangnya buat apa? Disebut aja sila kelima tuh apa? Udah lupa, udah nggak tahu. Padahal dia baru lulus SMA, like 2 tahun yang lalu, dan masih dalam bangku kuliah. Itu sila kelima udah nggak tahu, sudah nggak hafal gitu loh. Jadi ini masalahnya adalah kita sistem sekarang kurang tegas untuk mengajar generasi kita, ya masyarakat kita yang berbagai macam, berbagai ragam, ini harus direkatkan dengan nilai-nilai Pancasila, harus direkatkan dengan Bhinneka Tunggal Ika, dan rekatan ini mulai lepas karena sistem yang tidak bisa mengakomodir manusia Indonesia itu. Sistem pendidikan yang harus dikembalikan. Kalau memang pendidikan zaman dulu lebih bagus, kenapa tidak dipakai aja? Kenapa harus berubah setiap saat? Itu membuat kita bingung. Itu dari saya, terima kasih. Oke, thank you. Itu tadi paparan mungkin yang harus kita teliti juga ya, pengen lihat juga di daerah sama nggak sih seperti di Jakarta misal dulu ya, kalau tadi menyitir soal kurikulum, soal PMP atau PPKN seperti itu. Nah, itu dari Kak Ariela Yoteni. Kalau dari Bang
Perhimpunan Simatupang. Itu pertanyaan yang sama, Bang. Kalau dari kacamata Abang sendiri, itu milenial saat ini ngerti nggak sih soal Pancasila? Dan kalau sudah ngerti, kira-kira dari kacamata Abang udah diimplementasiin atau belum sih, Bang? Oke, menurut saya sih adik-adik itu mengerti ya. Tapi mengerti sebatas in mind, not in practical thing. Banyak mahasiswa saya, ya, yang seperti dikatakan oleh Adinda Ariel tadi, are smart, they know what they are doing, tapi nggak touch the heart of human. Jadi Pancasila itu kan sebenarnya adalah kemanusiaan pada ujungnya ya. Saya waktu tsunami terjadi, 2 minggu setelah tsunami, saya ada di Banda Aceh, dan saya nggak melihat tuh di sana itu yang pertama datang itu bukan orang yang beragama. Saya pendeta, bukan orang Kristen yang pertama datang. I mean NGO ya, atau lembaga swadaya masyarakat atau INGO, International Governmental Organizations. Yang datang itu orang-orang ateis dari Jerman dengan ADECO Groups-nya. Kemudian setelah itu baru mulai datang Red Cross lah, kemudian apa itu yang dari The Mercy, Save the Children gitu. Itu datang kemudian, tetapi yang awalnya itu orang-orang ateis. Nah, kalau kita bertanya di mana Pancasilanya pada saat itu gitu, di mana yang bertuhan itu. Jadi menurut saya adik-adik sekarang, saya juga menggembalakan di gereja Cipanas, anak muda dan anak remaja. Saya juga menggembalakan tentara di PMPP TNI Sentul, yang pasukan-pasukan Garuda. Saya menggembalakan gereja Kristus Raja di sana. Saya melihat perbedaannya. Orang yang mengerti betul konsepnya dan melaksanakannya dengan adik-adik yang hanya mengerti sebatas ilmu pengetahuan. Nah, sekarang coba kita lihat, tadi adik Ariela mengatakan dengan kurikulum. Banyak sekarang kurikulum di universitas. Saya nggak tahu sekarang di SMA ya, karena saya mengajar di Prasetya Mulia. Banyak sekarang mengajar dengan mata kuliah itu menjadi civic atau ilmu sains jadinya. Padahal dulu kan Bung Karno dengan pendahulu kita itu kan mengajarkannya practical things. Nah, itu yang hilang. Sehingga ketika orang kiri kanannya lagi kebutuhan, lagi memerlukan nilai-nilai kemanusiaan, hilang. Lebih kepada individual. Bukankah itu ciri-ciri daripada negara-negara yang liberal, yang negara-negara maju, yang individual things-nya lebih tinggi daripada kegotong royongannya. Sedangkan kita katanya nih negara yang hidup dari gotong royong, and our founders taught us about that gitu. Tapi hilang gitu. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan challenging dulu supaya saya nggak mengambil waktu. Saya sebenarnya lebih banyak pengen dengar dari Adinda Ariela dan Mbak Saras, yang saya mimpi one day mereka ini menjadi pemimpin besar, wanita-wanita, anak-anak Tuhan yang dipakai Tuhan dengan hebat dan luar biasa gitu. Ya, itu pengantar saya, Bung Daniel, supaya saya nggak punya waktu. Wow, baru 17 menit udah terbakar ya. Itu apalagi ada kata-kata anak-anak Tuhan. Itu bisa jadi kalau di teman-teman Pentecost itu jadi kayak semacam ini ya, Pak Pendeta ya, nubuat ya, sih doanya biasanya kan terwujud. Nubuat atau nubuat? Wow. Oke, Kak Saras langsung aja Kak. Itu pertanyaan yang sama Kak. Kalau dari kacamata Kakak gitu, ini milenial sebenarnya ngerti nggak sih soal Pancasila? Dan kalau Kakak lihat sekarang mereka sebenarnya ngejalanin nggak sih Pancasilanya gitu? Balik lagi kalau misalkan kita melihat pemuda-pemudi gitu ya, the youth of Indonesia dari usia let's say 15 tahun sampai hampir 40 tahun gitu ya. Apakah mereka memahami, apakah mereka sadar, apakah mereka mencintai, apakah mereka melakukan gitu kan, menerapkan Pancasila dalam keseharian mereka. Saya menggabungkan bahwa kalau dari tadi Mbak Ariela ngangkatnya dari segi kurikulum dan pendidikan, sayangnya gitu ya, ini salah satu hal yang saya selalu kritisi tentang sistem pendidikan kita di Indonesia. Terlalu sering sistem pendidikannya itu adalah menghafal, ya, bukan pemikiran kritis.
Jadi apa yang terjadi? Kita belajar tentang sejarah Indonesia, kita belajar tentang Cut Nyak Dien, Pangeran Diponegoro, semua pahlawan-pahlawan, Sultan Agung dan seterusnya, tapi hanya sekedar mempersiapkan kita untuk ujian. Karena yang dikejar adalah standar untuk sekolahnya gitu kan. Sayangnya terkadang. Lalu kita juga disuruh dikejar bahwa dengan sistem pendidikan kita dibuat bahwa kasarnya nih ya, lo harus sampai di mana bisa fulfill, bisa menyelesaikan standar sekolah untuk bisa naik kelas, untuk bisa dinyatakan lulus SD, untuk dan seterusnya, yang dimana patokannya itu bukan dilihat dari pemikiran kritis dan kemampuan anak itu untuk bisa meresap informasi dan memahami dari segala sudut pandang, tapi dia hanya diminta untuk menghafal. Ini adalah salah satu alasan kenapa kalau misalkan pertanyaan itu tuh kemana-mana selalu ada gitu. Ini sebenarnya satu, apakah anak-anak muda Indonesia peduli nggak sih tentang Indonesia itu sendiri, atau mereka just apatis gitu, atau mungkin mereka nggak peduli, atau mungkin mereka udah kecewa dan seterusnya. Dan tadi juga Bang Parhimpunan angkat soal bahwa mereka tahu sila pertama sampai kelima mungkin mereka tahu, apalagi karena saya salah satu yang saya kurang setuju kalau dikatakan anak muda itu apatis, karena sebenarnya ini dilihat dari tren yang ada di media sosial, itu justru hal-hal yang berkaitan dengan politik sejak beberapa tahun yang lalu ya, mungkin dalam bisa dikatakan 10 tahun belakangan ini, itu politik tuh hot issue gitu kan. Anak-anak muda juga mau itu di TikTok, mau itu di Facebook, mau itu di Instagram, hal-hal yang berkaitan dengan kritikan-kritikan atau dengan pengungkapan opini yang berkaitan dengan nasionalisme, patriotisme, berkaitan dengan bahkan terorisme dan seterusnya, itu anak-anak muda mulai banyak yang bersuara, makanya ada yang namanya netizen, gitu kan. Nah, ini bukan berarti mereka nggak peduli, gitu kan. But paham nggak bahwa nilai-nilai Pancasila itu artinya apa sih, sila pertama sampai terakhir itu? Dan di sini di mana kita juga nggak bisa menyalahkan anak-anak mudanya, karena sekali lagi, satu dari sistem pendidikan, yang kedua lah ini mohon maaf rekan-rekan saya yang waktu di periode yang lalu juga mungkin kalau ditanya bagaimana apa yang mereka sampaikan pada saat mereka sosialisasi 4 nilai kebangsaan, yang itu adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Nggak semuanya mungkin juga bisa jawab gitu kan. Let's be real. Jadi dan mohon maaf, mending mereka bisa jawab. Kadang sosialisasinya itu cuma 5 menit, sisanya digunakan untuk menyerap aspirasi gitu kan. Jadi penerapannya aja dari yang seharusnya memberikan contoh itu belum tentu ada gitu. Jadi apakah mereka menerapkan balik lagi pertanyaannya, mereka ngerti nggak gitu. Bahkan kalau misalkan di antara kita pasti akan ada perdebatan kalau kita mulai bicara satu persatu sila-silanya. Kenapa? Karena kita semua punya persepsi masing-masing tentang apa yang dimaksud dengan sila yang pertama, sila yang kedua, belum lagi sila keempat, udah pasti itu bakal banyak perdebatan. Hello gitu kan? Karena kalau misalkan kita benar-benar ngebaca sila keempat, pertanyaannya, apakah sekarang kita menerapkan sila keempat? Banyak yang pasti akan menyatakan tidak. Karena sila keempat does not support direct election, Bapak Ibu sekalian. So, apakah kita memahami, apakah kita menerapkan? Gak usah nanya milenial. Negara kita apakah menerapkan? Itu jadi pertanyaan. Oke, itu tadi di garis bawah itu kayaknya ketiadaan teladan dan pemahaman ya untuk pelaksanaan atau implementasi. Tadi, kayaknya seru ya kalau mantan anggota dewan tuh buka-bukaan. Nah, kemarin waktu reses ngapain mungkin gitu. Ternyata cuma berapa menit doang ya ngasih tahu sosialisasinya. Menarik. Nah, ini mungkin catatan juga dari teman-teman jurnalis pewarna karena materi teman-teman dari Litbang yang siapkan soal
untuk generasi muda, karena kita ngomongin milenial saat ini, itu sebenarnya representasi untuk generasi muda kan secara umum dilihat dari mahasiswanya gitu ya. Kalau secara politik aspirasi itu kita ngelihat dari bagaimana mahasiswa bersuara seperti itu. Nah, ini teman-teman pewarna ngelihat kalau fakta di lapangan milenial saat ini yang cukup trending itu ada aspirasi kritik oleh sekelompok mahasiswa yang mengatakan ada tagline-nya itu King of Lip Service gitu ya, itu ditujukan langsung memang kepada presiden. Misalnya juga aksi demonstrasi yang terbaru itu Presiden Endgame gitu ya, itu mengacu sama salah satu sequelnya Marvel gitu. Itu menarik, unik, tapi juga ada juga yang keberatan seperti itu. Nah, ini kita bisa bebas eksplorasi juga komentar dari kakak-kakak dan abang-abang di sini ya, dikaitkan dengan semangat milenial dalam berpancasila. Mungkin mereka semangat banget, wah ini demokrasi nih, ini aspirasi nih. Tapi kalau dari kacamata kakak-kakak sendiri, aksi-aksi yang mereka lakukan itu seperti apa? Apa sudah menerapkan implementasi dari Pancasila sendiri nggak sih? Seperti itu. Kak Ariela dulu. Kalau saya kan suatu negara yang sehat, suatu negara yang baik itu butuh dialektika. Harus ada pro, harus ada kontra. Jadi kalau pemerintah merasa diri benar terus dan nggak dikritik juga nggak akan bisa jalan negara ini dengan baik. Jadi yang dilakukan oleh mahasiswa, adik-adik mahasiswa itu sudah sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Jalannya sudah sesuai juga menurut saya ya, dan kami pemerintah, pemerintah itu mendengarkan apa yang mahasiswa itu mau. Jadi saya rasa untuk suatu kesehatan bangsa, dialektika itu penting, itu suatu bagian dari dialektika bangsa yang baik. Baik, Ariela. Lumayan safe ya. Emang sehat berarti, itu jawabannya sehat. Wah, luar biasa. Bang Parimpunan, boleh dong Bang. Mungkin nggak terhadap kontennya, bisa tapi kepada... lulus jadi jubir. Aduh. Ya, Bang, silakan Bang. Kalau saya sih, keran untuk diskusi itu harus tetap dibuka. Ya, tinggal memang masing-masing harus memiliki data dan fakta gitu. Kalau tadi Adinda Ariela mengatakan dulu sering mengkritisi sebagai seorang BEM, ya pasti mereka datang dengan fakta dan data, gitu ya. Nah, saya dulu salah satu yang mengembriokan forum kota. Biasanya kita datang dengan data, ada tim aksi, ada tim hura-hura, ada yang tim yang merusak gitu. Memang begitulah ininya kode alamnya gitu. Dibuka. Tetapi intinya sebenarnya kita ini berbangsa harus mengerti the purpose of our as a country gitu. Nah, adik-adikku ini memang mereka nggak ngerti purpose-nya gitu. Kalau kita sama-sama tahu tujuan akhirnya, tentu mekanisme apapun yang dilakukan, baik oleh pemerintah, baik oleh adik-adik milenial, saya yakin semuanya akan berpatok kepada tujuan. Tujuan negara ini apa sih dibentuk? Tujuan kita bernegara apa sih? Kalau tujuannya ke sana sih, it's fine, it's okay. Tapi memang saya harus akui harusnya lip service itu dibuktikan dengan very firm facts gitu loh. Jadi jangan hanya raise the issues dan lari. Kalau kita dulu zaman pergerakan, kita bahkan bukan hanya fakta data, tetapi kita rela mengorbankan apapun gitu, mengorbankan waktu kuliah kita even. Saya ingin tanya, dulu orang-orang pergerakan nggak ada yang lulus 4 tahun. Rata-rata lulus 8 tahun karena memang habis di kampus, tapi buktinya militansinya luar biasa. Tetapi lihat sekarang sistem kita SKS itu kan membuat orang instan. Tadi Kak Saraswati bilang mahasiswa itu diciptakan hanya untuk nggak butuh prosesnya, tapi hasil akhirnya nilainya yang butuh. Karena itu sistem SKS yang saya katakan tadi, kurikulumnya itu ya begitu, mencetak orang-orang yang hanya pintar di pelajarannya, tapi aplikasinya nggak ngerti. Coba sekarang kita lihat, saya nggak tahu di daerah-daerah ya, apakah masih banyak kampus-kampus yang melakukan KKN? Oleh karena sistem SKS nggak akan ada itu lagi. Mungkin ada beberapa. Itu pun karena keterkaitan dengan jurusan. Tetapi coba zaman-zaman dulu,
itu namanya basis-basis diskusi, baik di Jawa Tengah, di Jawa Barat. Mereka simpul-simpul masa itu berdiskusi dulu sebelum melakukan sesuatu yang menurut mereka secara logika berpikir masuk, secara fakta ada. Sehingga sebelum mereka mengeluarkan statement itu, bahkan zaman-zaman kita dulu lah ya, itu kita sampai ribut, benar-benar ribut. Tapi setelah itu satu suara keluar. Kalau sekarang kan enggak. Mungkin saja kawan-kawan misalnya di Banda Aceh berbeda pendapat dengan di Papua, mahasiswanya maksud saya, simpul masanya. Karena apa? Masing-masing punya tujuan orientasi yang very short things gitu. Bukan tujuan, apa tujuannya, apa agendanya. Kalau itu berbangsa, tujuan kita di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita melihat itu, pastilah saya pikir semuanya akan masuk ke dalam berbasis data dan tidak lagi yang seperti sekarang banyak hal-hal yang mengecewakan. Satu hal, Amsal berkata bahwa derajat bangsa itu akan dinaikkan ketika mengerjakan kebenaran, dan kebenaran itu penting untuk bangsa ini. Ya, itu dulu, nanti jadi khotbah saya. Gue paling suka kalau udah pakai ayat. Nah, ini pertanyaan yang sama berarti ke Kak Saras langsung. Kak Saras, saya mau jahil sedikit nih. Ini kan ngomongin soal ini ya, pertanyaan yang ini gitu. Ini boleh nyebut nggak sih oposisi di dalam gerbong gitu ya? Ini kita mau dengerin. Ngomongin soal ini nih si mahasiswa kayak gitu ya. Boleh sebenarnya komentarnya lebih apa aja sih, karena kita cuma pengen lihat sisi bagaimana implementasi Pancasila itu dijalankan sama generasi muda yang kreativitasnya banyak banget dalam tanda kutip, terutama soal mengkritisi pemerintah ataupun juga presiden kayak gitu. Silakan Kak, nih oposisi di dalam gerbong gitu ya. Enggak, yang itu jangan ditanggapi. Kita udah bukan oposisi ya, tolong. Oh gitu. Oh siap Kak. Tapi begini, yang pertama saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ariela tadi, bahwa dialektika, dialog itu sangat penting gitu ya. Itu bagaimanapun juga yang namanya demokrasi, karena sejak reformasi kita sudah memilih jalurnya adalah demokrasi. Demokrasi itu sudah pasti harus adanya kebebasan dalam beropini. Sangat berbeda dari apa yang dipikirkan oleh founding fathers kita. Harus kita pahami itu, harus kita resapi itu, dan harus kita akui itu, gitu ya. Karena di satu sisi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 adalah hasil dan buah dari pemikiran founding fathers kita yang kita semua anggap itu adalah istilahnya udah end point atau tadi end game, itu nggak bisa diganggu gugat lagi gitu. Itu udah pasti adalah tumpuan dan bahkan ada yang mengatakan pilar, tapi kan Pancasila dasar negara kita gitu loh. Semuanya adalah hasil dari situ. Tapi kalau misalkan kita balik lagi, sebenarnya bahkan sebelum Pancasila itu nilainya itu mulainya adalah dari nilai identitas budaya kita, nasional kita, yaitu yang namanya gotong royong gitu ya. Nah, tapi ini menarik kalau misalkan tadi Bang Daniel angkat soal penyampaian opini, kritikan, kebebasan berekspresi atau menyampaikan kritikan dan seterusnya. Saya justru menanyakan gitu loh kepada semua yang hadir di sini, menurut Bapak Ibu, apakah itu berkaitannya dengan Pancasila, dan kalau iya dengan sila yang keberapa gitu. Karena kalau kita bicara tentang demokrasinya itu kan nggak secara eksplisit di dalam Pancasila kita gitu kan. Paling adalah dengan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, mungkin dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Mungkin kita bicaranya dari segi beradabnya. Apakah kita bisa menyampaikan opini kita secara beradab gitu kan? Mungkin kita bisa berdebat sebenarnya kata-kata yang digunakan itu beradab atau tidak. Cara penyampaiannya beradab atau tidak. Mungkin ada yang menyatakan, oh yang mereka sampaikan jauh lebih beradab dibanding yang kalau misalkan melakukannya dengan cara demo dan mulai merusak aset-aset
negara gitu ya, kebutuhan publik gitu, aset publik yang ada di jalan gitu misalnya. Yang mereka lakukan beradab gitu karena mereka menyampaikan dalam konteksnya mereka sendiri gitu. Itu kalau itu mulai perdebatannya dari segi itu. Sebenarnya konteksnya pun juga bisa diperdebatkan, istilahnya bisa kita diskusikan. Kalau saya kembali lagi sepakat bahwa dialog itu harus ada, balancing factor harus ada, nggak bisa the whole point kenapa ada MPR, DPR, DPD itu kan supaya presiden juga nggak absolute authority gitu kan, tapi ada balancing di situ, ada yang seharusnya bisa memberikan masukan yang mungkin berbeda dari the president gitu. Nah ini kan yang sekarang menjadi banyak perdebatan dan banyak masukan adalah bahwa kok kayaknya DPR sama presiden ya sama aja, jadi nggak ada perdebatan di situ, nggak ada balancing of power gitu loh. Ini itu yang justru menjadi menarik gitu. Dan kalau misalkan dari segi anak-anak muda kita justru menjadi mengkhawatirkan jika mereka terlalu dini bermain politik. Maksud saya begini, karena sempat kan beberapa waktu yang lalu, justru saat mereka seharusnya bersuara, kok malah nggak bersuara gitu kan. Sekarang mereka mulai bersuara lagi, kok malah dikritikin gitu, dikritisi gitu. Nah, hanya memang saya setuju juga dengan Bang Parhimpunan, jangan bersuara just for the sake of bersuara. Kan kita semua juga tahu tong kosong nyaring bunyinya gitu loh. Hanya kalau misalkan mau didengarkan gitu kan, pastikan bahwa yang disampaikan itu memang sesuatu yang layak untuk didengar dan memang patut untuk kita pay attention to gitu kan, yang harus kita simak gitu. Jangan sampai menyampaikan sesuatu hanya demi bersuara, ya apa bedanya lu sama anggota DPR yang bersuara di paripurna hanya untuk didengar suaranya aja gitu. Ya, ini karena saya udah nggak anggota DPR. Tapi jujur Bang Daniel, saya anggota DPR pun juga saya sering ngomongnya kayak gini kok. Saya orangnya belak-belakan, jadi nggak masalah. Oke, tapi kalau dari sisi semiotik menarik backgroundnya Mbak Saras ya. Itu gambar apa sih Mbak di belakang ada perempuan-perempuan Jawa tuh Mbak? Ya, jadi saya ini kan masuk ke politik itu bukan karena politik adalah tujuan. Politik itu adalah alat. Gitu ya. Nah ini jadi balik lagi kepada pertanyaan yang tadi gitu, dan apa yang Bang Parhimpunan sampaikan sekarang, jiwa, karena ini berkaitan dengan gambar di belakang saya, jiwa atau semangat spirit dari mengkritisi kebijakan atau mengkritisi stance dari pemerintah itu udah sangat berbeda dari 20 tahun yang lalu ya, berbeda dari 15 tahun yang lalu. Yang tadi saya mulai angkat soal, sangat disayangkan kalau mereka bermainnya adalah bermain politik, bukan bermain spirit untuk menyampaikan kebenaran. Nah, kalau spiritnya, semangatnya adalah untuk menyampaikan kebenaran, itu kan pasti bergeloranya udah semangat 45 gitu loh. Mau orang mau ngomong apa, gue udah ada bukti, gue akan sampai titik darah penghabisan, gue akan suarakan ini, kasarnya gitu ya. Nah, tapi sekarang menjadi terlalu sering menjadi pertanyaan, ini titipannya siapa gitu kan? Terus mereka sebenarnya menyampaikan ini, itu maksudnya apa gitu. Nah, saya sekali lagi masuk ke politik itu kita harus memahaminya dengan benar, bahwa politik itu adalah media. It is a tool, bukan tujuan. Politik itu adalah cara bagaimana kita mensejahterakan rakyat. Jadi saya masuk ke politik praktis, itu memang betul-betul jujur karena Tuhan yang manggil saya. Saya padahal bisa dikatakan dulu itu, silahkan cek. Bang Daniel dan semua wartawan yang lain bisa cek ke Mbah Google ya istilahnya. Artikel-artikel dulu di mana saya ditanya waktu saya masih aktris, di mana saya ditanya apakah akan masuk ke politik atau tidak, saya pasti jawabannya no way. Pasti jawaban saya tidak mau, terserah, ogah, kasih ke yang lain. Karena saya bahkan menyatakan saya alergi politik waktu itu. Tapi
Karena saya dapat panggilan dari Tuhan untuk melawan perdagangan orang di Indonesia sejak tahun 2009, saya mendirikan Yayasan Parinama Asta yang khusus memerangi perdagangan orang sejak tahun 2012. Tiba-tiba awal 2013, nggak lama setelah saya mendirikan yayasan itu, Tuhan manggil saya masuk ke politik praktis. Sama dengan perempuan-perempuan di belakang saya ini yang adalah komite dari Kongres Perempuan Indonesia pertama di Indonesia. Oh. Banyak yang tidak tahu bahwa Hari Ibu itu bukan hari di mana kita merayakan kehadiran dari ibu-ibu kita yang melahirkan kita. No. Hari Ibu itu adalah merayakan, mengingat hari pertama di mana perempuan-perempuan dari seluruh Indonesia, sekitar 1.000 yang hadir waktu itu di Jogja, itu hadir untuk memperjuangkan perempuan di Indonesia. Ya, waktu itu kan belum ya, tapi Nusantara gitu loh. Bahwa mereka hadir, mereka ikut memperjuangkan kemerdekaan, dan mereka menyatakan no kepada pernikahan anak, dan juga bicara tentang KDRT juga waktu itu, jadi kekerasan terhadap perempuan. Jadi jauh sebelum ada Indonesia aja juga perempuan-perempuannya juga sudah bergerak, dan itu di luar dari Cut Nyakdin, R.A. Kartini dan yang lainnya, itu mereka ada. Dan ini kalau kita bicara tentang Pancasila, kita bicara tentang sejarah kita, sayangnya banyak masyarakat, bukan hanya anak muda, yang melupakan atau bahkan nggak pernah tahu, nggak pernah belajar tentang sejarah kita yang seperti ini. Wow. Jadi mereka mengingatkan saya bahwa saya sama Mbak Ariela dan juga semua perempuan-perempuan muda Indonesia tuh punya tanggung jawab untuk carry on the torch gitu loh, terus menggelorakan semangat yang mereka sudah rintis dari 1928. Wow, menarik tuh Kak. Itu Hari Ibu yang di Indonesia Kak ya? Bukan yang internasional ya? Betul, itu. tanggal 22 Desember, jadi hanya beberapa bulan setelah Sumpah Pemuda. Habis itu mereka Natalan. Bersama dengan ada laki-laki yang juga ikut kumpul. Jadi mereka karena yang kumpul kan Jong Java ya kan. Iya. Itu laki-lakinya juga ikut waktu itu hadir di dalam Kongres Perempuan Indonesia pertama itu. Wah. Emang kayaknya nenek moyang kita dari dulu udah segitu militannya ya. Oh. Tinggal kitanya yang nanya, kitanya udah melakukan apa Bang Daniel? Oke, menarik. Kalau kaum milenial saat ini dikenal sebagai kelompok yang religiusitasnya cukup tinggi gitu ya. Dari 6 agama dan juga keyakinan yang lain itu mereka kita lihat di sosial media juga aktivitasnya seperti itu, giatnya cukup tinggi. Lalu menurut kita, menurut kakak, menurut abang nih, gimana tetap menjalankan religiusitas ini tanpa berbenturan dengan Pancasila itu sendiri ya, terutama mungkin milenial Kristen terhadap Pancasila. Karena kalau misalnya lihat jauh ke dalam gitu ya, itu banyak pertanyaan-pertanyaan soal keeksklusivitasnya, misalnya milenial Kristen gitu ya, yang mungkin lebih banyak main di dalam ketimbang keluar gitu ya. Bagaimana sih ngelihat dari kakak-kakak sendiri nih, terutama mungkin ya milenial Kristen terhadap Pancasila biar nggak berbenturan kayak gitu. Ke Kak Ariela dulu. Nanti sebelum saya pendengar juga sama Bang Parhimpunan nih. Kak Ariela silakan. Kalau saya, kebetulan saya dari keluarga GKI Tulen. Jadi kakek nenek saya memang penginjil, mereka di Papua itu Kristen. Jadi ada satu ayat yang ini, minta maaf Pak Pendeta, saya malu hati nih mau menyebut ayat, sudah bawa ayat nih. Sudah kakak, ayat apa itu kakak? Saya lupa tepatnya di Amsal berapa, tapi kata-katanya itu adalah didiklah anak muda menurut jalan yang benar baginya, dan pada masa tuanya ia tidak akan pernah menyimpang dari jalan itu. Jadi kalau benar orang Kristen sudah dididik dengan benar, nilai-nilai Pancasila itu kan mengandung 5 butir Pancasila itu mengandung nilai-nilai kebaikan sebenarnya, nilai-nilai yang sebenarnya sudah seturut dengan perintah Tuhan juga ya. 10 perintah Tuhan itu kayaknya sebagian ada di dalam
5 poin Pancasila itu. Nilai-nilai kejujuran, 36 butir Pancasila maksud saya. Jadi saat ini milenial saat ini kayaknya lebih agamais kayaknya deh. Kalau saya lihat itu banyak sekali sekarang gereja-gereja yang sudah ada di Instagram, ada gereja 1 jam saja, ada gereja yang saya kebetulan memang tidak menjauh dari firman Tuhan, cuma jauh dari pintu gereja saja, itu 2 hal yang berbeda. Jadi menurut saya kalau ajaran Kristen itu sudah sesuai dengan yang tadi, mendidik anak muda menurut jalan yang patut baginya, maka itu akan menjadi rambu-rambu karena saya tidak melihat suatu perbedaan bagaimana orang tua saya mendidik saya sesuai dengan ajaran Kristen. Kebetulan mama saya juga guru, jadi beliau juga mendidik saya dengan sistem pendidikan yang baik, yang benar. Jadi ini 2 hal yang bersatu, dan saya juga besar di sistem pendidikan yayasan YPPK, jadi itu klop gitu. Jadi saya tidak melihat suatu perbedaan di situ. Kalau sudah dididik baik menurut Alkitab, akan baik menurut butir-butir 5 butir Pancasila juga, itu menurut saya. Itu tadi komentar dari Kakak Ariela. Sekarang ke Bang Parhimpunan nih. Ini kalau tadi ngobrol di 2 pertanyaan awal as akademisi sama aktivis. Ini mungkin pertanyaan yang ini bisa sisi kependetaannya mulai keluar. Karena tadi ayatnya udah mulai keluar tuh satu-satu tuh. Bang, ini gimana biar nggak berbenturan nih Bang? Ya, silakan. Firman Tuhan berkata, janganlah karena engkau muda, engkau dianggap rendah. Ya, kau akan berdiri di hadapan raja-raja, bukan di hadapan orang hina. Kalau tadi Adinda Ariela mengatakan tentang didikan di dalam Amsal 1 ayat 8-9. Nah, kalau kita hubungkan dengan kita sebagai anak Tuhan terhadap bagaimana kita hidup sebagai suatu warga negara, intinya cuma satu. Kita harus fanatik dengan agama kita. Harus. Tapi tidak munafik dengan orang agama lain. Paham maksud saya ya? Wow. Kita harus fanatik. Fanatik means kita harus mengerti betul ajaran agama kita, tapi kita jangan munafik dengan agama yang lain, sehingga kita mengerti di mana kita hidup, di mana kaki dipijak, di situ langit hidup. Waktu zaman pergerakan dulu, saya teriak-teriak di gedung MPR pakai Allahu Akbar. Teman-teman saya itu datang dari Jogja, dari Papua, dari mana-mana. Kita nggak pernah tuh bicara mengenai agama. Gitu. Karena apa? Itu tadi, we know our purpose, kita tahu tujuan kita. Jadi kalau kita mengerti betul, kita mengasihi Tuhan dengan hati kita, ya, itu berarti kita memahami ajaran. Ajarannya apa? Ya kasih. Ujung-ujungnya kan ke sana. Nah, tetapi memang banyak orang bicara tentang agamanya tapi nggak ngerti, sehingga dia fanatik sempit gitu. Gitu. Jadi nggak ngerti apa-apa tapi talk something differently gitu. Jadi buat saya kita harus very fanatik, artinya mengerti betul agama kita, ajaran yang diajarkan untuk kita sebagai anak-anak Tuhan. Tentunya bagaimana? Saya juga kecewa nih ya, banyak anak Tuhan yang sudah diangkat oleh Tuhan, ataunya terjerumus ke jalan yang bukan Shirathul Mustaqim, bukan yang jalan yang lurus, tapi jatuh karena korupsi dan lain-lain. Apakah itu ajaran Tuhan? Saya yakin enggak gitu. Tapi banyak sekali memang anak-anak sekarang ini yang belajar dari mentor yang salah sehingga mereka berbuat yang salah. Kalau saya ditanya ya sebagai hamba Tuhan, dan ini yang saya sampaikan, ada Kakak Ariela, sekarang ini ada sekitar 10 orang dari Papua lagi beribadah dengan saya di Puncak Cipanas karena mereka lagi latihan judo, mau persiapan PON di Papua. Wow. Saya sampaikan, kamu datang ke sini pasti ada tujuan Tuhan. Jadi bukan hanya kebetulan dia sebagai atlet judo, tetapi dia punya tujuan untuk apa? Untuk jadi berkat kepada sekelilingnya. Kalau saya lagi melayani tentara-tentara di pasukan misi perdamaian di Sentul yang akan dikirimkan ke Lebanon, ke Afrika, saya katakan begini, kamu harus memiliki value added, harus memiliki nilai tambah sebagai anak Tuhan. Karena kalau enggak, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa kita adalah firman yang hidup? Orang kan akan melihat kita sebagai firman yang hidup. Terus kalau kita nggak punya nilai tambah, terus
hasil kerja kita sama dengan orang yang nggak kenal Tuhan, dia bilang what is the difference with you and me gitu. Itu juga dalam pola pikir kita, dalam misalnya dalam corona seperti ini, kalau kita nggak punya perbedaan antara orang yang kenal Tuhan dengan yang tidak kenal Tuhan, sama-sama kena corona, sama-sama kena masalah, tapi kita mampu bersyukur. Kita Tesalonika berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, kan gitu. Nah, bagaimana kita dalam kondisi seperti ini bisa jadi berkat? Kalau itu kita lakukan, saya katakan tadi, maka kita jadi berkat bagi orang lain. Kebetulan saya tinggal di daerah konstituennya Mbak Saras, yang saya juga kemarin ikut memilih, tapi kebetulan nggak menang Mbak Saras, saya di Tangerang Selatan. Minta maaf, harusnya Mbak Saras lebih duluan kenal saya, jadi saya bisa jadi ini. Semua sudah disiapkan oleh Tuhan, jadi Yes. kita berserah. Kalau saya memang waktunya bertemu ya sudah. Saya itu tinggal di di kampung yang namanya di kampung Desa Mekarwangi, Kampung Kandang. Anda bisa bayangkan saya tinggal sendiri sebagai seorang hamba Tuhan, dikelilingi dengan rekan-rekan Muslim. Baik-baik saja tuh. Lebaran makanan di rumah saya banyak, Natalan habis kosong karena saya bagi. Dan itu yang dilakukan oleh bapak saya, mama saya waktu kami tinggal di kampung dulu. Kalau Natalan kue kami habis karena kami harus berbagi. Tapi waktu Lebaran kue kami penuh karena mereka berbagi. Saya masih ingat tuh, mama saya bikin kue yang kosong-kosong itu yang kita makan, yang baik-baik itu yang kita kasih ke tetangga kita. Adakah hati itu sekarang ada pada kita bangsa Indonesia? Kita kasih yang baik kepada orang lain, yang pahit-pahitnya kita telan sendirilah. Itulah ajaran Kristus. Ya, kira-kira gitu. Bang. Sebelum berubah jadi khotbah ya Bang, tapi seru Bang. Minta nggak maaf, apa-apa Bang, itu nggak apa-apa, itu seru, asik. Oke, ke Padahal udah Saras nih. siap-siap mau keluarin catatan nih. Aduh, nggak apa-apa Bang, slow Bang. Kak Saras, ini pertanyaan yang sama nih, terutama untuk milenial Kristen terhadap Pancasila. Kalau ngelihat juga salah satu partai yang cukup besar dan juga ada saya partainya, yaitu Kira ya, Mbak Saras ya. Sekarang jadi Gekira. Oh, sekarang jadi Gekira. Itu ya, dulu Kira, sekarang jadi Gerakan Kristiani Indonesia Raya. Mungkinkah juga ada ada cara atau strategi tersendiri mungkin yang bisa di-share ya dari Gekira sendiri mungkin, atau dari Mbak Saras terhadap bagaimana umat Kristen terutama anak muda meresponi hidup berpancasila gitu ya, biar implementasinya tadi itu jalan dan jelas gitu. Bicara tentang itu, balik lagi ke pertanyaan nilai Bang Daniel, bahwa tadi saya sangat yang tadi disampaikan oleh Bang Parhimpunan tuh sangat ngena ya di saya, bahwa ada beberapa hal yang saya masih ingat, itu saya besar dengan itu dan saya dididik dengan nilai-nilai tersebut, bahwa saya diingatkan bahwa kita adalah kita ada Alkitab berjalan, kita adalah Alkitab yang hidup. Akan ada banyak sekali saudara-saudara kita yang belum pernah punya kesempatan untuk berkenalan dengan Tuhan Yesus, dan satu-satunya cara untuk mereka mengenal Tuhan Yesus, satu-satunya cara untuk mereka mengenal kata-kata dan apa yang ada dalam firman Tuhan adalah dari kita sendiri. Dan nilai-nilai itu, jadi kalau bicara tentang milenialnya, anak mudanya, saya kebetulan adalah juga sangat aktif di dalam sayap partai yang itu khusus untuk pemuda-pemudi. Jadi saya fokus di situ Bang Daniel, karena disitulah dimana saya bisa menunjukkan nilai-nilai yang ada di dalam diri saya, yang saya miliki, saya bisa sharing kepada mereka bagaimana, ini karena kaderisasi untuk anak-anak mudanya di situ gitu. Jadi disitulah dimana saya bisa menunjukkan saya minoritas, saya perempuan, tapi saya bisa menjadi pemimpin. Saya bisa menjadi seorang anggota DPR yang hamil melahirkan 2 kali selama saya menjabat. Hanya karena saya seorang istri dan saya seorang ibu, bukan berarti saya tidak bisa bergerak sebagai seorang pemimpin. Saya tidak melakukan tugas saya dengan baik gitu kan, bahwa saya masih bisa melakukan itu semua. Hidup sebagai contoh, karena saya dididik oleh orang tua saya juga bahwa kita ini nggak bisa hanya menyampaikan pesan, tapi kita juga harus hidup sebagai contoh gitu kan, sebagai teladan gitu. Dan itu adalah nilai menurut saya, daripada kita istilahnya keliling hanya
berpesan gitu ya, gitu. Istilahnya hanya menyampaikan dan berretorika. Kalau kita bisa menunjukkan itu justru contoh yang jauh lebih kuat lagi gitu. Dan saya juga lebih suka melihat banyak sekali tokoh-tokoh anak-anak Tuhan yang tanpa mereka menyatakan mereka anak Tuhan, mereka masih berbuat dan tanpa mereka juga merendahkan saudara-saudara kita yang lain, karena sekali lagi pesannya adalah kasih. Kalau bicara dalam konteks Pancasila, bicara dalam konteks kenegaraan, Tuhan Yesus pun juga sudah memberikan contoh kepada kita gitu kan. Nah, ini saya udah hati-hati karena kalau bicara ayat saya makanya double check dulu itu ayatnya dari mana tadi. Jadi bukan cheating ya, tapi memang saya cek dulu. Tapi Lukas 20 ayat 25 kan beliau itu saya teringat-ingat terus gitu. Itu pokoknya ayat yang kalau bicara tentang kewarganegaraan, di situ Tuhan Yesus sudah memberikan contoh, berikan kepada Kaisar apa yang memang milik Kaisar, berikan kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan. Tuhan Yesus sudah mencontohkan bahwa dalam bernegara, hal ini mau lo suka nggak suka, tapi karena engkau dilahirkan di negara tersebut yang memiliki aturan tersebut, maka engkau harus mengikuti apa yang dimana istilahnya kita ini dilahirkan ini kan bukan kita yang milih, Tuhan yang milih kita lahir di Indonesia. Berarti kita harus menanyakan apa yang bisa kita lakukan selama kita hidup sebagai warga negara Indonesia dalam kehidupan ini. Apa sih yang sebenarnya Tuhan mau lakukan melalui kita sebagai anaknya, for us to accomplish sebagai tujuan Tuhan dalam hidup kita selama kita ada di sini. Itu justru itu yang namanya menjadi garam dan terang gitu kan. Bukan berarti kita istilahnya kemana-mana langsung menggurui orang dan seterusnya, enggak. Just be yourself, tapi yourself-nya itu yang membawa kebenaran. Sehingga orang lain pasti dengan sendirinya akan melihat dan mereka akan menyatakan orang ini punya nilai-nilai yang bagus dan luar biasa. Dan dia yang harus kita dukung, kan seperti itu. Oke. Bolehlah kita pakai 1 menit masing-masing untuk closing statement. Kira-kira tips atau juga solusi untuk setiap milenial di negara ini ya, tanpa terkecuali dalam memahami Pancasila dan menjalankannya. Itu kira-kira closing statement dari kakak-kakak dan abang-abang apa? Nanti biar langsung saya tutup. Wah, padahal masih seru ini. Silakan Kak Ariela. Sebagai warga negara Indonesia, bagian dari warga negara Indonesia, kita tentu harus memandang 5 poin dalam Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sebagai rambu-rambu dalam bernegara, dalam berbangsa dan bernegara, hidup berdampingan dengan orang lain. Dan selain itu, kita harus sebagai anak muda orang Kristen, ya kita harus memandang Pancasila dan Alkitab sebagai pedoman hidup kita, dan untuk masyarakat pada umumnya itu lihat kembali kepada hati, kepada ajaran yang kita pegang, apakah itu sudah mencerminkan maksud dari ajaran yang kita pegang itu atau belum. Semua ajaran itu mengajarkan kita tentang kebaikan, tidak ada yang mengajarkan tentang kejahatan. Kita boleh berbeda pendapat, kita boleh tidak setuju dengan orang lain, tetapi kita harus datang hadir dengan memberikan solusi, dengan memberikan pemikiran-pemikiran yang positif kepada pemerintah. Kita datang dengan jalan keluar yang baik. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Kak Ariela. Langsung ke Bang Parhimpunan. Closing statement Bang. Terima kasih. Kalau Pancasila diperas sampai airnya tidak ada, maka air yang terakhir yang keluar adalah kasih. Dan ajaran Kristen mengajar tentang kasih. Jadi paralel antara teladan Tuhan Yesus dengan apa yang kita sebagai dasar negara kita, Pancasila, adalah kasih. Apa itu kasih? Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya yaitu dengan pengorbanan sampai kepada Dia mati di kayu salib untuk menebus setiap kita umat yang berdosa. Artinya apa? Mari kita mendahulukan orang lain.
itu adalah praktek Pancasila yang sekarang ini hilang. Jangan selalu berbicara mengenai inner circle, tetapi bicaralah kepada orang lain. Tadi Kak Saras juga bicara mengenai itu. Dan itu, kalau itu kita lakukan, mendahulukan orang lain dan lebih empati kepada orang lain, bukankah nama Tuhan yang dipermuliakan? Soal kedudukan, jabatan, dan lain sebagainya, saya sungguh amat percaya bila waktunya kita menjadi pemimpin, Tuhan yang akan menaikkan kita, and no one can step down us. Tidak ada satupun yang dapat menurunkan kita. Saya sungguh percaya bahwa orang-orang yang dekat dengan Tuhan, dia akan berdiri di hadapan raja-raja seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Tuhan percayakan menjadi pemimpin dalam generasinya, seperti Yusuf yang direka-reka oleh saudaranya untuk menjadi dengan kecelakaan, kematian, tetapi sungguh dipersiapkan Tuhan ketika Yusuf memimpin di Mesir, akhirnya dia jadi berkat. Hari ini kita mungkin merasa anak-anak Tuhan, milenial, sedang kehimpit dengan segala birokrasi dan lain sebagainya. Tapi kalau kita persiapkan diri kita dengan baik, mengenal akan Tuhan dengan baik, mendahulukan orang lain, one day Tuhan sendiri yang akan kita. Demikian, Tuhan memberkati. Wow, merinding ya. Thank you Bang. Thank you Pak Pendeta. Makasih. Kak Saras, boleh closing statement 1 menitnya Kak, Tiap silakan. kali selalu yang terakhir rada-rada pressure gimana gitu. Harusnya tuh Bang Parhimpunan yang di akhir gitu. Oh gitu, siap. Sekalian doa gitu. Iya. Oke, kalau dari saya hanya mau mengingatkan sekali lagi kembali karena kita bicaranya adalah tentang Pancasila. Jadi sila yang pertama membicarakan tentang hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Yang dimana tidak ada orang lain, tidak ada kuasa dunia apapun yang bisa mengintervensi hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Yang kedua, kita bicara tentang bagaimana kita melakukan kehidupan kita sehari-hari sebagai bagian dari satu komunitas, ya kan? Kita harus sebagai manusia yang adil dan beradab. Yang ketiga, kita bicara tentang identitas kita sebagai anak Tuhan yang diutus oleh Tuhan untuk lahir dalam sebuah negara yang namanya Indonesia. Dan kita mau menjaga identitas itu dengan menjaga persatuan kita, bukan dengan memecah belah. Yang keempat, sila keempat, kita bicara tentang bagaimana kita mewujudkan nilai-nilai kita sebagai anak Tuhan dan sebagai rakyat Indonesia dengan cara yang sudah ditentukan, yaitu musyawarah mufakat, yaitu dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, bukan oleh hal-hal yang tidak masuk akal, bukan oleh hoax, bukan dari semata-mata si A menyatakan ini, si B menyatakan ini, sepertinya gunung akan meletus di sebelah sana dan seterusnya gitu ya. Tetapi kita bicara tentang hikmat, dan itu pun juga yang Tuhan sudah sampaikan kepada kita di dalam firman-Nya yang menyampaikan bahwa itu yang harus kita cari, ya kan, adalah wisdom untuk memastikan kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Yang terakhir, sila terakhir, kita bicara tentang kasih, yang tadi Bang Parhimpunan juga udah sampaikan. Karena keadilan sosial artinya adalah kita tidak pernah melupakan mereka, the least, the lost, and the last. Mereka yang paling kecil, mereka yang terakhir, dan mereka yang hilang. Itulah namanya keadilan sosial. Semua itu ada di dalam nilai-nilai kita. Bagaimana kita mengimplementasikannya, bagaimana kita menaruh konteks di dalam iman kita, tinggal kita bagaimana kita menjalankannya. Itu dari saya, terima kasih.